Shalom teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan materi biokimia. Saya di sini sebagai materi pertama. Materi yang saya bawa itu tentang glikolisis. Mungkin glikolisis ini tidak asing lagi buat telinga kita. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang glikolisis. Glikolisis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua arti kata. Yang pertama itu glik yang artinya manis, yang kedua itu lisis artinya pemecahan. Dan dapat disimpulkan bahwa glikolisis merupakan rangkaian reaksi kimia pengurangan glukosa atau yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. Terdapat 10 tahapan dalam pembentukan glikolisis, yaitu fosforilisasi glukosa, produksi fruktosa 1-6 difosfat, pemecahan fruktosa 1-6 difosfat, interkonferensi 2 glukosa, pembentukan NADH dan 1-3, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam, relokasi atom fosfor, penghapusan air, pembentukan pirufat asam dan ATP. Proses reaksi glikolisis atau yang kita kenal dengan respirasi aerob. Tahapan glikolisis merupakan awal terjadinya respirasi sel. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan hasil akhir glikolisis berupa senyawa asam pirufat. Di dalam glikolisis juga ada beberapa sifat penting dari glikolisis, yaitu yang pertama, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP dalam glikolisis, yaitu memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Perkenalkan, nama lengkap saya Arniati Inakii. Saya semester 3 Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Bisa disebut dengan singkatan UKW. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang siklus Krebs. Nah, kita perlu tahu siklus Krebs itu apa. Siklus Krebs itu bisa juga disebut dengan siklus asam trikarboksilat. Adalah proses kedua metabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Awalnya, siklus Krebs ini ditemukan pada tahun 1930 oleh Albert Szent-Györgyi, yakni seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika kelahiran Hungaria. Nah, siklus Krebs ini juga memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2. Nah, fungsi yang kedua sebagai penghasil koenzim tereduksi yang terarah pada rantai pernapasan untuk produksi ATP, serta mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Sekian materi siklus Krebs yang saya bisa
sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Urdin Beti, NIM 2015-0035. Ya, pada semester 3 kelas B. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul transport elektron. Langsung saja kita masuk pada materi ini. Yang berikut tahapan-tahapan transfer elektron. Yang pertama, NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Nah, peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NADH+. Yang berikut, elektron akan diteruskan kepada ubiquinone, kemudian elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Yang keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Dan yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Tahapan yang keenam, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari materi yang saya bawakan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maria Marcela Nelake, NIM 2015-0039, Prodi Biologi, semester 3, Universitas Kristen Artawacana. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Cara umum fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa ekseptor eksternal. Contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Komponen yang dihasilkan dari fermentasi seperti asam butiran dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan umum dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam otot mamalia selama kerja yang keras yang tidak memiliki reseptor dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi yang menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingannya. Sekian materi fermentasi yang saya bawakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Kahuuju dengan NIM 2015-0036, Prodi Pendidikan Biologi, semester 3, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang perbandingan ATP antara fosforilasi oksidatif dan fosforilasi substrat. Fosforilasi oksidatif adalah proses yang
menfosforilasi ADP untuk mensintesis ATP dengan mentransfer elektron di sepanjang rantai transport elektron pada tahap akhir respirasi aerob. Ini menggunakan pembawa elektron NADH dan enzim ATP sintase untuk membentukkan ATP. Energi dihasilkan dari reaksi redoks atau gradien proton dan fosfat berasal dari kumpulan fosfat anorganik. Sedangkan fosforilasi substrat merupakan gugus fosfat dari substrat ke ADP untuk pembentukan ATP berenergi tinggi dan dikenal sebagai fosforilasi tingkat substrat. Reaksi ini sebagian besar dikatalisis oleh enzim kinase. Donor grup fosfat secara langsung menyumbangkan atau mentransfer grup fosfat ke ADP tanpa keterlibatan perantara antara donor dan ADP. Energi yang dilepaskan secara kerusakan gugus fosfat digunakan untuk fosforilasi ADP dalam fosforilasi tingkat substrat dan dikenal sebagai coupling reaksi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.